Oke, baiklah teman-teman. Jadi hari ini kita ada di materi terakhir ya, di reading, yaitu kita nanti akan belajar jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau dari apa namanya menarik kesimpulan atau menarik eh, atau membuat tebak-tebakan gitu ya dari informasi yang ada di dalam teks. Oke, tapi sebenarnya kita sebelumnya kita review sedikit tentang reading. Jadi di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan, ya. Dan tips di dalam reading itu jangan membaca teksnya dulu, tapi yang dibaca adalah soalnya dulu atau pertanyaannya dulu karena nanti kita akan tahu teknik apa yang harus dilakukan untuk mengerjakan soal tersebut setelah kita membaca soalnya, seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini ya. Dan yang saya bilang tadi ketika teman-teman membaca soalnya dulu, teman-teman akan mengenali soal dan akan tahu apakah harus cukup membaca topik sentencenya saja atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu ya karena informasi yang ditanyakan itu menggerombol atau mengklaster di satu titik paragraf. Kemudian yang terakhir, apakah teman-teman harus membuat suatu kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks? Nah, untuk jenis soal pertama, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya adalah teman-teman cukup membaca topik sentensinya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Itu adalah soal-soal yang menanyakan garis besar atau keseluruhan mengenai teks. Nah, tapi nggak perlu dibaca seluruh teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama saja di setiap paragraf. Nah, untuk jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain yang pertama, pertanyaan yang menanyakan main idea atau ide pokok. Kalau nggak gitu idea organization atau pengembangan ide atau tone, purpose, dan course atau suasana hati penulis, kemudian purpose itu maksudnya penulis, dan course itu bidang keilmuan yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah belajar jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya adalah kita harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat sampai menemukan letak yang ditanyakan di mana. Nah, untuk lebih tepatnya, scan dan skim ini dipakai untuk menjawab jenis-jenis soal yang menanyakan informasi yang kecil-kecil di dalam teks ya, teman-teman. Nah, untuk jenis informasi yang kecil-kecil yang dimaksud adalah yang pertama, itu jenis soal yang menyuruh teman-teman mencari letak suatu informasi di dalam teks, informasi tertentu di dalam teks ya, ada di line keberapa atau baris keberapa, seperti itu. Kemudian pronoun reference itu adalah rujukan kata ganti. Kemudian ada stated detail atau informasi kecil yang tertulis di dalam teks mengenai suatu topik. Kemudian ada juga unstated detail atau informasi kecil yang salah atau pilihan A, B, C, D yang salah mengenai informasi kecil yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir adalah pertanyaan mengenai vocabulary. Nah, ini kemarin sudah kita bahas kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar jenis soal reading yang termasuk paling sulit ya, teman-teman, karena ini memerlukan proses atau ya tahap analisa atau tahap melogika seperti itu. Yaitu jenis soal di dalam reading yang cara mengerjakannya make an inference atau menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks mengenai satu informasi kecil yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya harus menarik suatu kesimpulan di dalam teks adalah inference itu sendiri atau kemungkinan atau kesimpulan yang dibuat dari informasi yang ada di dalam teks, teman-teman. Nah, nanti untuk mengenali jenis soal ini biasanya di soal akan ada kata implied. Kalau nggak gitu inferred. Artinya implied sama inferred itu disimpulkan atau di apa ya, ya ditarik kesimpulan gitu. Atau likely atau probably, artinya likely probably itu mungkin. Jadi kita disuruh membuat suatu kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya ini nanti kalau teman-teman cari di dalam teks itu nggak ada, teman-teman. Cuman cari pilihan A, B, C, D yang paling nyambung dengan informasi yang ada di teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi nanti cara mengerjakannya teman-teman baca soalnya dulu ya. Kemudian cari kata kunci yang ditanyakan. Kalau sudah ketemu yang dimaksud atau yang ditanyakan itu tentang apa, nah teman-teman tetap harus lakukan scan dan skim dulu. Kalau sudah ketemu informasi yang ditanyakan, kemudian baca kalimat yang mengandung kata tersebut, kemudian teman-teman hubungkan.
dengan pilihan A, B, C, D. Kira-kira yang ada sambungannya yang mana? Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Seperti biasa kalau reading jangan dibaca teksnya dulu tapi dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang manakah di antara berikut ini A, B, C, D ini yang kemungkinan bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan ganda itu ada mahalo, mahi-mahi, meklea, moana. Itu kalau dicek di teks, teman-teman tidak akan pernah nemukan. Ya, jadi nggak ada mahalo, mahi-mahi, meklea, moana itu di dalam teks nggak akan nemu, teman-teman. Cuman teman-teman dikasih petunjuk di dalam teks mengenai kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kata dalam bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf 1. Ya. Nah, paragrafnya berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata itu didapat dari susunan alfabet atau huruf-huruf yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O ya, dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, sama W atau W. Kemudian setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan vokal. Jadi berakhiran dengan A, I, U, E, O ya teman-teman. Dan dua konsonan itu tidak boleh ketemu barengan atau nggak boleh gandeng satu sama lain. Jadi harus dipisah. Kemudian jadi vokal memiliki frekuensi yang lebih tinggi dalam bahasa Hawaii dibandingkan bahasa Inggris. Oke, kita cek ABCD yang nyambung atau mengikuti aturan tadi ya. Yang alfa, mahalo. Mahalo itu ada 3 suku kata, teman-teman, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Setiap silabel atau setiap suku kata itu berakhiran dengan vokal. Di situ akhirannya a, a, o ya, setiap silabel. Kemudian dua konsonan tidak pernah gandeng. Nah, M, H sama L-nya nggak gandeng. Berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Artinya yang alfa bukan. Kalau yang bravo, mahi-mahi. Nah, di situ ada 4 suku kata, teman-teman. Ada ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Nah, setiap suku kata berakhiran vokal a, i ya, dan konsonannya tidak gandeng, mh-nya itu tidak gandeng. Berarti ini mengikuti aturan bahasa Hawaii juga. Berarti bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie ada meklea. Nah, ini teman-teman, di situ ada yang digaris bawahi ya, yaitu kle-nya. Kenapa kok digaris bawahi? Karena ada dua konsonan yang ketemu bareng, teman-teman. Sedangkan aturan dalam bahasa Hawaii tadi, dua konsonan itu tidak pernah muncul bareng atau nggak boleh gandeng. Oke, berarti yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke latihan soal. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal buat teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Berarti waktunya 2 menit ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa dan delta. Mari kita cek. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa jika sebuah kayak memiliki dua lubang, maka, nah kata kunci teman-teman adalah lubangnya kayak ya teman-teman, terutama yang dua lubang. Nah, kayak itu dibahas di paragraf 2 ya. Lebih tepatnya lubang kayak itu dibahas di kalimat kedua paragraf 2. Nah, di situ disebutkan sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di dek untuk satu penumpang. Namun beberapa kayak itu dibuat untuk dua, maksudnya dua penumpang. Karena dek dari sebuah kayak itu tertutup atasnya, kecuali lubang-lubangnya atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Jadi lubang ini dipakai untuk penumpang, teman-teman, untuk ridernya, pengendaranya. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, it accommodates to riders. Dia menampung atau memuat dua penumpang. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Karena lubang di kayak itu hubungannya adalah dengan penumpangnya, dengan ridernya. Dan pilihan ABCD yang membahas tentang rider itu hanya yang alpha. Hati-hati dengan yang bravo, it is less stable than a kayak with one hole. Dia lebih stabil dibandingkan kayak dengan satu lubang. Tidak ada keterangan apakah lubang itu hubungannya dengan tingkat kestabilan. Nggak ada, teman-teman. Kalau yang Charlie, dia sama besarnya dengan umiak. Nggak ada juga umiak disebutkan di situ ketika membahas tentang lubang. Kalau yang delta, kayak yang dengan dua lubang itu tidak bisa dipakai di laut. Itu tidak ada hubungan juga ya dengan laut ataupun sungai. Ya berarti jawabannya yang alfa. Kemudian nomor dua, bisa ditarik simpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari hewan yang disebutkan kemungkinan adalah. Nah, hewan itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Oke, kalimatnya berbunyi, umiyak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp menuju tempat camp yang lain. Dan umiak itu digunakan untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, berarti di sini kita cari hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak ya, teman-teman. Yang alpha kangaroo, nggak mungkin kita berburu kanguru pakai kayak ya, karena kayak itu dipakainya di air, sedangkan kanguru tidak hidup di air, hidupnya di darat. Kalau mau berburu kanguru ya nggak pakai kayak. Kayak nyambung berarti alpha ya. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular. Bukan ya teman-teman, ular itu kalau di laut dia lebih kecil dibandingkan ular yang di sungai ya, terutama sungai Amazon itu lebih gede. Tapi walaupun ular gede pun kayaknya kalau dibawa pakai kayak masih bisa ditarik di air gitu ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu teman-teman. Hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak itu adalah seekor paus. Karena yang ada kayaknya yang dibawa oleh pausnya, bukan pausnya ditarik sama kayaknya ya, tapi kebalik. Jadi jawabannya nomor dua adalah Charlie. Kalau yang delta, a salmon, seekor salmon itu sebesar-besarnya masih bisa ditarik menggunakan kayak karena kecil salmon ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya Alpha Charlie. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 3, 4, dan 5. Dicoba dulu waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban? Mister, jujur ini tipe soal ini adalah soal yang selalu aku tinggalkan karena memang nggak tahu trik cepat dan udah pesimis duluan sama jawabannya. Oke, dan ada jawaban delta delta alpha Charlie, Charlie alpha Charlie. Kasih tips sample, Mister. Tipsnya ya ini ya, teman-teman yang saya lakukan ya seperti ini setiap tes. Kayak gitu. Jadi dicari kata kunci dulu di soal, contohnya nomor 3, sorry, tapi di nomor 3. Jadi gini teman-teman, ini yang saya bilang tes asli sama yang prediksi itu lebih gampang ketika tes asli ya. Karena yang contohnya kayak gini, nomor 3 ini, bisa ditarik kesimpulan di teks bahwa, nah itu di soal nggak ada kata kuncinya. Kata kuncinya berarti di jawaban. Oke, kalau teman-teman tidak menemukan ada kata kunci di soal, berarti kata kuncinya di jawaban. Artinya kita baca dulu pilihan A, B, C, D-nya ya. Yang alfa di situ adalah daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua tipe pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah warna menjadi, berubah warna menjadi coklat di musim dingin. Nah, berarti ini ngomongin tentang perubahan warna daun, eh, tanaman yang disebutkan di teks. Dan tanaman yang disebutkan di teks, entah itu California Redwood atau Giant Sequoia, itu disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, both evergreen conifers, California Redwood and Giant Sequoia, are found growing natively only in the state of California. Kalau diartikan, kedua conifer yang awet hijau atau yang tidak menggugurkan daun atau yang warnanya daunnya selalu hijau ya, teman-teman, yaitu California Redwood dan Giant Sequoia itu ditemukan tumbuh secara eh, native atau secara asli di negara California saja, kayak gitu. Nah, berarti di sini California Redwood dan Giant Sequoia itu warnanya tidak berubah, dia selalu hijau ya, teman-teman. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang delta. Daun-daun tidak satupun jenis pohon di teks itu berubah warna menjadi coklat. I'm sorry guys. Berubah warna menjadi coklat di musim dingin seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta ya. Oke, lanjut nomor 4. Di situ pertanyaannya adalah bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa Sierra Nevada itu, nah kata kunci teman-teman Sierra Nevada. Sierra Nevada itu cuma disebutkan, I'm sorry, agak flu ya teman-teman. Jadi Sierra Nevada itu disebutkan di kalimat terakhir paragraf 1, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, California Redwood itu ditemukan di sepanjang pantai utara dari negara tersebut, maksudnya California. Sedangkan Giant Sequoia itu ditemukan di tengah daratan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini punya lereng, teman-teman. Kita cek ABCD yang punya lereng yang mana? Yang Alpha Giant Redwood sejenis pohon Giant Redwood, bukan ya, pohon tidak punya lereng. Yang Bravo itu sekelompok pantai atau kumpulan pantai. Bukan ya, teman-teman, pantai tidak punya lereng. Kalau yang Charlie, a group of lakes, kelompok danau, sama danau juga tidak punya lereng. Jawabannya adalah yang delta, a mountain range, itu bukit barisan atau pegunungan seperti itu ya. Jadi nomor 4 jawabannya delta, karena yang punya lereng itu cuma pegunungan. Kemudian nomor 5, yang manakah di antara berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan di dalam teks? Nah, ini di soal nggak ada kata kuncinya, teman-teman. Kata kuncinya berarti di jawaban ya. Kita baca jawabannya. Yang alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan Giant Redwood. Kemudian yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih dari Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, ini ngomongin tentang ukuran, yang mana ukuran itu dibahas di paragraf kedua. Ya, paragrafnya berbunyi, California Redwood merupakan pohon hidup yang paling tinggi dan faktanya merupakan
makhluk hidup, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling tinggi di muka bumi. Ketinggian dari pohon redwood tertinggi di rekor adalah 385 kaki atau 120 meter. Meskipun tidak cukup atau tidak sama tingginya dengan California Redwood dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter, Giant Sequoia merupakan yang terbesar atau makhluk hidup yang paling besar di bumi. Giant Sequoia memiliki ukuran lebih dari 100 kaki atau 30 meter keliling base-nya, keliling apa namanya? Batang dasarnya ya. Dengan ketinggian dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah, kita cocokkan lagi dengan ABCD yang tadi. Yang alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, kebalik. California Redwood yang paling tinggi, teman-teman. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah, tadi ketemu. Berarti jawabannya Bravo ya. Tadi ada di situ. Jadi walaupun tidak sama tingginya dengan California Redwood, Giant Sequoia itu yang paling besar kelilingnya, teman-teman, keliling batang pohonnya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo seperti itu. Oke, itu tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Jadi tips dan strateginya itu tadi ya. Kita baca soal, cari kata kunci yang ditanyakan. Kemudian kalau sudah temu kata kuncinya, teman-teman baca teks yang membahas tentang itu, bagian mana, scan dan skip maksud saya. Kemudian tarik kesimpulan atau teman-teman hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 678. Jangan takut salah, dicoba dulu intinya ya. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman.
Boleh jawabannya dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Delta Alpha Bravo, Delta Alpha Bravo, Delta Bravo Bravo. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis kemungkinan akan mencakup sebidang bangunan yang bernama. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli. Kalau untung-untung kalau ada Prancisnya ya. Tapi di teks nggak ada teman-teman. Kalau teman-teman nyari Prancis di teks nggak akan ketemu. Yang ada cuma versi monopoli. Itu dibahas di kalimat pertama, paragraf kedua. Oke, kalimatnya berbunyi, meskipun permainan tersebut, maksudnya monopoli ini ya, sekarang ini dipublikasikan atau diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan nama-nama tempat dan lokasi yang disesuaikan dengan bahasa target yang dipakai di papan tersebut. Nah, berarti kalau misalnya bahasa papannya ini bahasa Perancis, ya berarti nama-nama tempatnya ya tempat-tempat di Perancis, teman-teman. Misalnya papan ini menggunakan bahasa Indonesia, ya tempat-tempatnya pasti kalau nggak Borobudur, Monas, kemudian ada lagi misalnya Raja Ampat, misalnya seperti itu. Ya, jadi tempat-tempatnya itu disesuaikan dengan bahasa yang dipakai. Nah, karena bahasanya Prancis, maka tempatnya pasti di situ tempat-tempat yang ada di Prancis. Nah, jawaban di pilihan A, B, C, D, tempat yang ada di Prancis itu cuma satu, yaitu yang Delta. Jadi jawabannya Delta. Ya. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan bahwa Daro memilih Atlantic City sebagai settingan awal monopoli karena settingan awal monopoli atau Daro itu disebutkan di kalimat setelahnya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, permainan itu ditemukan oleh Daro di tahun 1933 di masa puncak dari peristiwa sejarah Great Depression. Daro yang dia sendiri itu tinggal atau berasal di Germantown, Pennsylvania, menganggur di masa finansial sulit itu. Dia mengatur permainan awalnya atau aslinya atau asalnya itu tidak seperti yang diduga-duga di rumah aslinya atau di hometown. Sorry, di Germantown maksudnya ya. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Kenapa? Karena di Atlantic City, New Jersey itu ada situs dari berbagai macam tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Nah, kita cek A, B, C, D yang ada hubungan dengan informasi ini. Yang alpha, it brought back good memories. Membawa kenangan indah. Mengingatkan kembali kenangan-kenangan indah. Nah, ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, keluarganya berasal dari Atlantic City. Bukan ya, teman-teman. Jelas-jelas dia tadi dari Germantown asalnya. Berarti bukan yang Bravo. Kalau yang Charlie, orang-orang Germantown mungkin bakalan marah jika dia atau Daro menggunakan Germantown. Tidak ada di teks itu yang bisa membuat atau arahnya membuat orang-orang Germantown marah. Ya, jadi alasannya dia memakai Atlantic City atau New Jersey tadi karena di situ merupakan tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Jadi supaya orang-orang di masa depresi itu ingat dulu itu mereka pernah senang gitu ya. Maksudnya supaya senang kembali nggak terlalu sedih dengan atau terbawa dengan masa-masa finansial sulit tersebut. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Nggak ada yang ngomongin tentang ukuran di teks mengenai Atlantic City ataupun New Jersey, teman-teman. Berarti Delta bukan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Alpha. Kemudian nomor 8, Parker Brothers itu mungkin, nah kata kunci teman-teman adalah Parker Brothers, yang mana itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Daro membuat permainan pertamanya itu dengan tangan, maksudnya sendiri ya, tidak pakai mesin ataupun pabrik. Dan menjual permainan-permainannya itu secara lokal sampai akhirnya Parker Brothers membeli seluruh hak, entah itu hak milih, hak cipta, hak copyright itu menggandakan gitu ya, teman-teman. Atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga saat ini. Nah, berarti Parker Brothers ini memproduksi mainan, artinya dia adalah perusahaan pembuatan mainan, teman-teman. Nah, berarti jawabannya nomor 8 adalah pembuatan mainan itu yang Bravo ya. A game manufacturing company, perusahaan pembuatan mainan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, berarti harus baca teks kalau nomor 1, Mister. Langsung sesuaikan aja jawabannya dengan soal. Betul. Jadi kalau nggak baca teks, jangan teman-teman. Hati-hati. Tetap baca teks ya. Karena apa namanya?
kadang beberapa soal itu gimana ya? Intinya kita nggak bisa nebak kayak gitu. Kadang kita harus ngikuti teks. Kadang kita harus ngikuti informasi yang ada di teks. Kita nggak boleh memaksakan pengetahuan kita sendiri seperti itu. Walaupun kadang itu juga benar ya, tapi harus supaya lebih benar itu kita memastikannya kita harus baca teks mengenai yang ditanyakan. Kemudian banyakkah tipe soal implied ini ketemu sama Mister yang nggak harus baca soal? Kalau yang nggak baca soal saya belum pernah. Jadi semuanya pasti saya baca soal. Bahkan jenis teks ini pasti saya baca soal. Satu jenis soal yang tidak perlu baca teks. Maksud saya baca teks ya, bukan baca soal. Jadi satu jenis soal reading yang teman-teman tidak perlu baca teks itu hanya vocabulary. Selain vocabulary nggak bisa, semuanya harus baca teks teman-teman. Karena informasi yang ditanyakan itu ada di teks kayak gitu. Kalau vocab itu teman-teman cek aja di pilihan ganda yang artinya sama yang mana udah itu berarti jawabannya. Kalau di TOEFL ITP gitu. Makanya saya bilang di TOEFL itu sebenarnya lebih sulit lebih gampang yang asli ITP ya dibandingkan TOEFL yang lain. Misalnya yang dibuat oleh UI, SIMA UI itu teman-teman. Saya mengumpulkan beberapa soal-soal SIMA UI. Nah, itu ada yang ditanyakan mengenai tenses juga. Yang mana di TOEFL itu tidak ditanyakan kayak gitu. Jadi disarankan jangan langsung dijawab tapi dibaca dulu teksnya. Oke? Kecuali vocabulary itu tadi kalau di TOEFL yang ITP. Gimana? Untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya harus menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan dari teks, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman juga harus menarik kesimpulan ya berdasarkan informasi yang ada di teks, yaitu transisi, teman-teman. Nah, transisi ini adalah jenis kalimat yang menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang berikutnya. Jadi paragraf itu harus satu dengan yang lain ya, itu harus nyambung teman-teman, harus ada alurnya. Nggak boleh misalnya paragraf satu ngomong apa, tiba-tiba paragraf dua loncat ngomongin apa. Itu nggak boleh, harus ada penyambungnya atau jembatannya. Supaya kalau dibaca itu kita bisa paham, juga enak juga kalau dibaca, kayak gitu. Nah, transisi atau kalimat yang menjembatani antar dua paragraf tadi, letaknya adalah kalimat yang paling dekat dengan paragraf berikutnya. Jadi misalnya, paragraf satu dan paragraf 2 letak transisinya itu adalah di kalimat terakhir paragraf satu dan kalimat pertama paragraf 2 teman-teman. Ya. Dan nanti di soal reading, itu teman-teman akan ada jenis soal yang disuruh nebak. Paragraf sebelum atau paragraf setelahnya teks, itu kira-kira membahas tentang apa topiknya. Jadi kalau menanyakan paragraf sebelumnya itu paragraf preceding. Kalau menanyakan paragraf setelahnya itu following, paragraf yang mengikuti. Jadi kita disuruh nebak. Kalau misalnya sebelum teks atau setelahnya teks, kita mau masukkan paragraf lagi, kita tambahkan paragraf lagi. Nah, paragraf itu kira-kira membahas tentang apa? Nah, cara mengerjakannya, teman-teman, kalau yang ditanyakan adalah preceding atau paragraf sebelumnya teks, atau kalau sebelumnya teks mau kita tambahkan paragraf, ya, itu kita baca cukup transisinya, yaitu di kalimat pertama saja. Jadi kalimat yang paling atas. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah following paragraph atau paragraf yang mengikuti atau setelahnya, kita baca kalimat terakhir saja. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan yang mendahului, maka kita baca kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones yang di dalam cerita rakyat merupakan seorang raja kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba ada mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu sebenarnya ada paragraf lain yaitu mitos mengenai lautan juga, teman-teman. Tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Jadi yang sebelumnya ini kisah atau mitos yang lain mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones. Yang alpha, Youth of Davy Jones, masa muda Davy Jones. Bukan ya, Davy Jones aja baru diperkenalkan di sini. Artinya paragraf sebelumnya itu nggak mungkin ngomongin tentang Davy Jones. Alpha bukan, Bravo juga bukan, karena tiba-tiba ada Davy Jones juga. Nggak mungkin Davy Jones sudah dibahas sebelumnya, sedangkan baru diperkenalkan di sini. Kan nggak mungkin, apalagi Davy Jones ini adalah yang lain, yang berbeda dari paragraf sebelumnya. Oke. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie,
sebuah cerita tradisional yang lain atau yang berbeda dari lautan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum ke latihan soal. Silahkan. Nggak ada ya. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada 2 soal. Teman-teman waktunya berarti 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis dan ada 7 jawaban. Kita cek bersama antara Alpha Charlie, Delta Charlie. Oke, antara Alpha Charlie atau Delta Charlie. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena pertanyaannya yang mendahului, kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Kosmos. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin program yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan juga ya, tapi bukan Kosmos, karena Kosmos itu merupakan program yang lain dari atau program yang berbeda dibandingkan program yang sebelumnya dibahas di paragraf ini. Jadi di atas ini ngomongin program yang berbeda juga dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang alpha. A different scientific television series, sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda atau yang lain. Maksudnya yang berbeda dari Kosmos, seperti itu. Kalau yang Bravo, Carl Sagan Scientific Achievement, pencapaian-pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, nggak jelas Carl Sagan ini siapa. Di kalimat pertama nggak ada yang menyebutkan Carl Sagan. Nah, ini nanti kalau misalkan paragraf sebelumnya ngomongin itu, loncat teman-teman idenya. Jadi tiba-tiba langsung berbeda gitu, berubah. Jadi nggak bagus. Dibaca pun juga memahaminya susah kayak gitu. Yang Charlie juga ada Carl Sagan. Carl Sagan itu siapa nggak tahu. Kalau yang Delta Public Television, televisi negeri gitu ya, atau televisi umum. Bukan ngomongin televisinya, tapi ngomongin programnya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Kalau yang dua, paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks ini kemungkinan besar membahas tentang informasi apa. Nah, karena yang ditanyakan paragraf setelahnya, berarti kita baca kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir berbunyi, penulis dan sutradara utama atau pokok dari program itu, maksudnya program itu adalah Cosmos, adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, di sini baru ngangkat yang namanya Carl Sagan, teman-teman. Berarti paragraf setelahnya yaitu ngomongin tentang Carl Sagan, gak jauh-jauh dari Carl Sagan. Kalau yang alpha, popularity of science, popularitas dari ilmu pengetahuan tidak nyambung ya, nanti loncat informasinya nggak ada sambungan atau transisinya. Kalau yang Bravo,
The Program Cosmos. Program Cosmos sudah selesai dibahas. Sekarang topiknya udah ganti ke penulisnya sama sutradaranya, yaitu Carl Sagan. Bravo bukan, karena nanti kalau kita bahas Cosmos lagi di sini nanti maju mundur teman-teman. Udah dibahas, dibahas yang lain terus dibahas lagi. Jadi ada pengulangan dan nanti maju mundur seperti itu. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, astronomer Carl Sagan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Dicoba dulu soal terakhir ya teman-teman. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis dan ada 5 jawaban yaitu Charlie Bravo dan semuanya menjawab Charlie Bravo ya. Kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membahas. Nah, yang mendahului berarti kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di darat atau dibandingkan di darat gitu ya. Sebuah gaya yang besar dikeluarkan di permukaan air laut dan satu atau lebih gelombang-gelombang besar yang merusak yang disebut dengan tsunami itu dapat terbentuk. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang gempa yang terjadi di darat. Kenapa? Karena tiba-tiba tadi ada rather than on land dibandingkan di darat. Artinya yang ini sudah dibahas, teman-teman. Ya, yang gempa bumi terjadi di darat. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Nggak mungkin yang Alpha, Bravo sama Delta. Kenapa Alpha, Bravo, Delta salah? Karena di situ menyebutkan kata tsunami. Halo, tes tes. Teman-teman suara saya terdengar? Halo? Halo, cek cek. Halo, tes tes. Iya. Oke, bisa ya. Thank you, Miss. Tadi tiba-tiba keluar, maaf koneksi ya, teman-teman, karena di sini memang mati lampu di beberapa desa, jadi koneksinya agak sulit kayak gitu. Saya pakai data dan data pun itu agak sulit koneksinya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 tadi Charlie ya, teman-teman. Tidak mungkin Alpha, Bravo sama Delta karena mereka menyebutkan kata tsunami. Sedangkan tsunami aja baru diperkenalkan di paragraf ini, teman-teman. Jadi kalau baru diperkenalkan di sini yang disebut dengan tsunami seperti itu, berarti sebelumnya nggak boleh disebutkan atau dibahas. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan kenapa Sir kok nggak boleh dibahas ya? Karena nanti maju mundur, teman-teman. Pengembangan ide itu ada aturannya. Jadi kalau sudah dibahas di atas tadi dan sudah selesai, jangan dibahas lagi. Kalau baru diperkenalkan di paragraf 3, paragraf 2, paragraf 1 jangan membahas tentang itu.
Karena baru diperkenalkan di bawah, masa udah dibahas di atas. Kan kebalik kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Land-based earthquakes. Gempa bumi yang berdasar di darat. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan besar merupakan topik dari paragraf setelah teks ini? Nah, karena yang ditanyakan setelah teks ini, maka kita baca kalimat terakhir, teman-teman. Nah, kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, dia bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan terhadap area-area pantai. Nah, ini ngomongin tentang ketika tsunami mencapai daerah pantai ya, dan dampaknya teman-teman, kerusakan dari setelah tsunami di pantai kayak gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha, the causes of tsunamis, penyebab-penyebab dari tsunami itu sudah dibahas di paragraf 1 tadi. Ya, sudah lewat, itu sudah tidak dibahas lagi. Alpha bukan, karena ini sudah ngomongin tentang bukan penyebabnya tapi akibatnya atau dampaknya. Berarti alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, dampak-dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, jadi dampak-dampak kerusakan itu maksudnya setelahnya atau pasca tsunami-nya di daerah pantai bagaimana. Seperti itu. Kalau yang Charlie, the differences between tsunamis and tidal waves. Nah, tidal waves nggak disebutkan di kalimat terakhir. Tidal waves sudah disebutkan di sebelumnya tadi. Jadi nggak bisa maju mundur juga nggak boleh, teman-teman. Kalau sudah beda topik, sudah yang berarti yang sudah dibahas tadi udah lewat, udah selesai kayak gitu. Oke. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Bukan ya, nggak ada sama sekali jarak di kalimat terakhir, teman-teman. Yang ada cuma ketinggiannya. Ketinggiannya 100 kaki atau 30 meter. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Bravo. Nah, itu tadi adalah materi terakhir sekaligus sebagai materi penutup dari program singkat persiapan TOEFL untuk sesi sore, ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita dismiss the class, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita hari ini. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, selamat teman-teman. Untuk tesnya, nanti teman-teman tetap standby di WhatsApp ya, karena akan diumumkan oleh admin langsung, seperti itu. Kita udah berapa kali pertemuan, Mister? Kalau di total ada 16, karena 6 pertemuan untuk reading itu kita rangkum menjadi 3, teman-teman. Jadi chapter 15 dan 14, 15 jadikan satu meeting, karena materinya sedikit ya. Chapter 16, 17 kita jadikan satu meeting. Chapter 18 dan 19 kita jadikan hari ini tadi meeting seperti ini. Kemudian jadi selanjutnya gimana, Mister? Untuk selanjutnya sambil menunggu link tes untuk diumumkan di chat WhatsApp, nanti teman-teman boleh berlatih dulu atau latihan dulu. Atau kalau teman-teman mau ikut kelas tambahan dengan saya itu juga ada. Saya menyediakan. Nah, kelas tambahan itu apa? Kelas tambahan itu buat persiapan teman-teman untuk memantapkan sebelum tes. Dan nanti soal-soal yang dibahas di dalam kelas tambahan itu adalah apa namanya, soal-soal yang diteskan. Jadi teman-teman nanti misalnya akan tahu di tes itu saya salahnya di mana kayak gitu, atau harusnya itu jawabannya apa, itu di kelas tambahan kayak gitu. Kemudian Mister untuk soal ITS pattern materinya sama ya tiap tesnya, dan kalau patternnya tidak sama, jadi pasti diacak teman-teman. Oke, tapi kurang lebih teman-teman nanti bisa apa namanya, mengkategorikan soal. Kalau di reading ya maksud saya, mengkategorikan soal itu melalui latihan soal. Semakin sering teman-teman latihan soal, semakin teman-teman akan hafal jenis soal itu dan cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian ada kemungkinan sama dengan tes sebelumnya atau berubah-ubah terus setiap tes. Nah, saya pernah teman-teman pengalaman itu soal yang dikerjakan di tes itu pernah sama. Jadi kebetulan sama plek satu paket itu. Itu yang online ya. Jadi makanya waktu di kapan hari itu saya bilang ke teman-teman, saya menyediakan untuk soal-soal yang asli dari ITS karena setiap saya tes itu saya rekam untuk saya belajar sendiri dan saya buat ngajar untuk yang kelas privat, teman-teman. Seperti itu. Jadi soal-soal yang saya pakai di kelas privat itu adalah soal yang asli dari ITS. Siapa tahu ketika teman-teman tes nanti, teman-teman akan menemukan soal yang sama. Jadi udah tahu plek itu jawabannya apa, kayak gitu.
Mister, Kom berapa ya? biaya kelas tambahan sama privat itu, Mister? Biar Nah, kita dapat eh, apa contekan soal. gambarannya, kalau misalnya yang apa, kelas tambahan itu sebenarnya teman-teman sebelum-sebelumnya periode sebelum-sebelumnya itu per orang itu 25.000 dan itu pun e-course. Tapi sekarang itu saya potong ya, saya pangkas itu menjadi 10.000 saja. Itu nanti teman-teman akan Per mendapatkan pertemuan. no no. Jadi itu udah semuanya. Kelas tambahan itu nanti e-course teman-teman. E-course itu maksudnya gini, teman-teman akan belajar sendiri lewat video ya. Karena kenapa kok lewat video? Karena pasti teman-teman waktunya itu nggak samaan semua. Dan apalagi pembahasan soal tes itu nggak cukup 1 jam teman-teman. Karena soalnya satu bagian aja, misalnya structure itu ada 40 soal. Itu nggak cukup kalau kita bahas dalam 60 menit seperti itu. Jadi saya sudah buatkan video e-course namanya kursus ya internet kayak gitu. E itu apa? Pokoknya e-course kayak gitu kalau orang-orang biasanya nyebutnya kayak gitu. Kemudian nanti sorry tadi pertanyaannya apa saya lupa. Eh, ada berapa pertemuan? Nah, pertemuan itu teman-teman tergantung teman-teman. Jadi kalau mau sekali jalan selesai semua bisa, atau kalau mau ditonton pelan-pelan, misalnya hari ini satu dulu, besok satu itu bisa juga. Karena e-course itu satu paket teman-teman, seperti itu. Maksudnya mungkin maksimalnya itu berapa lama, Mister? Tergantung teman-teman juga. Jadi e-course Untuk itu kelas tambahan ini. ya tergantung teman-teman Dan juga. Jadi kalau yang buat teman-teman yang ikut nanti disarankan setelah tes itu nanti langsung dicocokkan ya. Maksudnya langsung kalau ikut kelas tambahan itu nanti teman-teman langsung lihat videonya itu sebelum mengikuti remedi. Karena nanti ada beberapa kesempatan remedi untuk tes supaya di sertifikat nanti nilainya teman-teman bisa bagus kayak gitu. Dan teman-teman nanti kalau mau belajar juga bisa kenapa kok jawaban yang ini saya salah. Harusnya jawabannya apa? Nah, itu sudah saya masukkan juga di pembahasan di situ kayak gitu. Gitu bukan Miss maksudnya? Oh ya, untuk privat kalau privat beda teman-teman. Kalau privat nanti itu nanti silakan jawab di saya ya teman-teman. Kalau privat eh, agak mahal karena memang privat. Tapi enaknya privat ya itu tadi satu teman-teman dapat soal asli dari. Halo, tes tes teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah. Oke, mohon maaf teman-teman karena baru nyala ya koneksinya apa listriknya di tempat saya. Jadi apa namanya? Tadi kayaknya ganti, makanya terputus. Tadi pertanyaannya apa saya lupa. Tadi yang pertanyaannya apa? dari apa? Yang dari maksimal belajarnya berapa? Jadi dari situ Mister hilang suaranya. Jadi, Eh, maksudnya dari belajar, maksudnya berapa belajarnya lamanya? berapa lama gitu? Oke, untuk kelas tambahan belajarnya bebas sesuai teman-teman karena itu nanti berupa video e-course teman-teman atau video apa namanya pembahasan itu nanti e-course. E-course itu maksudnya teman-teman belajar sendiri melalui video rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya free-nya jam 7 pagi. Nah, teman-teman mau belajar jam 7 pagi bisa. Misalnya teman-teman free-nya jam 2 siang, itu belajar jam 2 siang bisa kayak gitu. Karena dulu pengalaman saya ketika live, teman-teman, itu waktunya teman-teman itu beda-beda semua. Ketika yang ikut kelas Master saya free-nya jam segini, yang satunya jam segini, yang satunya jam itu sulit sekali menemukan waktu bisa berbarengan seperti seperti itu. Jadi akhirnya saya buatkan video supaya teman-teman yang lain di periode-periode setelahnya kalau mau ikut e-course juga bisa lewat video dan waktunya fleksibel se-free-nya teman-teman masing-masing kayak gitu. Berarti benar-benar privat, Mister. Nggak kelompok gitu ya. Soalnya 10.000 Betul. murah kali, tapi Iya unlimited betul. belajarnya. Tapi itu tadi Miss, mohon maaf e-course. E-course itu bukan live Miss. Jadi nanti misalnya teman-teman Hmm. belajar dari video, kemudian ada pertanyaan itu nanti menanyakannya lewat WhatsApp kayak gitu. Makanya murah banget teman-teman. Malah di periode ini kenapa kok saya murahkan karena saya senang dengan semangat teman-teman yang belajarnya tinggi kayak gitu sering bertanya di chat pribadi di WhatsApp. Nah, itu saya juga semangat juga. Akhirnya saya juga terinspirasi bikin-bikin soal, bikin-bikin konten kayak gitu. Tapi belum selesai ya, teman-teman. Karena desainnya itu yang agak sulit dan saya masih belajar juga kayak gitu. Jadi pelan-pelan kayak gitu, teman-teman. Kemudian kalau yang privat, Kak. Kalau yang privat mohon maaf Miss, untuk privat nanti lewat Japri aja ya. Karena
Memang agak mahal kalau privat, tapi itu saya samakan kok dengan yang ada di kampus Inggris seperti itu untuk kelas privat TOEFL. Kemudian yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat tes itu apa aja, Mister? Nah, itu tergantung teman-teman. Maksudnya tergantung tergantung di mana tempat teman-teman daftar tes. Karena nanti proktornya atau pengawasnya itu nanti beda-beda. Dan setiap pengawas itu mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi eh, tergantung tempat teman-teman tes. Yang pasti sebenarnya yang pasti teman-teman nggak boleh buka HP. Kemudian nggak boleh ada orang lain di ruangan, itu udah pasti kayak gitu. Kemudian nggak boleh meninggalkan ruangan tes kayak gitu. Kalau misalnya koneksi teman-teman tiba-tiba terputus selama 3 menit, nggak ada kabar dan terputus lama, teman-teman langsung di diskualifikasi. Itu yang umum, yang di semuanya sama kayak gitu. 10.000 karena rekaman ya, Mister. Betul. Berarti bisa beli berapa video ya, Mister? 10.000 itu sudah langsung satu paket, teman-teman. Langsung semuanya kayak gitu. Nanti lewat Dana aja ya, karena setahu atau kalau teman-teman punya Flip nggak apa pakai Flip karena kasihan nanti kalau kena potongan mahal. Karena saya lihat transfer antar bank itu 6,5 teman-teman. Jadi mending pakai Dana aja lebih murah. Kemudian untuk e-course ini daftarnya di mana ya? Untuk daftarnya langsung japri saya ya, teman-teman. Nanti langsung saya kirimkan apa link untuk jadi teman-teman nanti yang pengen ikut kelas tambahan kirimkan apa eh, alamat email yang dipakai teman-teman untuk mengikuti YouTube. Sorry, yang dipakai di YouTube maksud saya kok untuk mengikuti. Jadi yang dipakai di YouTube. Kenapa? Karena videonya saya privacy di YouTube. Nanti share-nya saya memasukkan email teman-teman ke video tersebut. Seperti itu. Course-nya itu ada berapa pembahasan soal TOEFL ya, Sir? Hanya ada satu structure, satu listening, satu structure, satu reading. Ada 4 teman-teman. Jadi gini, teman-teman nanti saya kirimkan latihan yang sudah intinya latihan kisi-kisi. Latihan kisi-kisi itu saya buatkan soal yang kisi-kisinya sama dengan structure yang tes besok untuk latihan buat teman-teman dan pembahasannya, video pembahasannya. Kemudian yang kedua ada video listening pas tes, kemudian ada video structure pas tes dan video reading pas tes untuk supaya teman-teman tahu salahnya di mana dan harusnya apa setelah tes seperti itu. Jadi ada bisa dibilang ada 4 video dan satu paket soal. Soal apa namanya? Soal prediksi tadi. Kemudian eh, kalau online harus on cam ya. Nah, kalau tes online harus on cam teman-teman. Tapi kalau di UII setahu saya itu paling aman. Kenapa? Karena on camnya itu cuma satu, yaitu pakai kamera laptop saja. Sejauh ini ya, nggak tahu kalau sudah ada perubahan. Tapi saya baru tes itu beberapa hari lalu teman-teman. Jadi nggak lama. Jadi kayaknya masih pakai satu kamera kalau di UII seperti itu. Tapi kalau di tempat lain itu nanti akan ada 2 kamera on cam. Yang satu adalah laptop, yang satunya itu zoom dari samping, dari sebelah untuk melihat layar teman-teman. Jadi untuk memastikan laptop itu layarnya kursornya nggak gerak-gerak sendiri. Kemudian untuk memastikan teman-teman tidak membuka aplikasi lain. Walaupun teman-teman tidak akan bisa membuka aplikasi lain. Karena ketika kita buka Windows G aja, teman-teman kan mau fitur merekam layar kalau di Windows kan Windows G di keyboard itu. Nah itu otomatis tertutup aplikasinya. Jadi nggak mau dia dicuri soalnya kayak gitu. Tapi saya dapat caranya ya, karena saya pakai 2 HP untuk merekam layar, kemudian saya tulis lagi kayak gitu. Kemudian kunci jawaban Google Drive kemarin sudah share kami, sudah di grup teman-teman, sudah saya share semuanya. Saya satu paket soal TOEFL aja ya berarti Sir. Untuk satu paket soal ya untuk prediksi tes besok yang sudah saya samakan kisi-kisinya sama 3 bukan paket soal sih ya, 3 pembahasan soal tes kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Intinya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir. Teman-teman belajar aja, usahakan apa namanya, nggak perlu juga dipaksa ya. Maksudnya belajar itu kalau dipaksa juga nggak akan masuk, teman-teman. Intinya ketika teman-teman free, itu manfaatkan waktu free-nya untuk belajar, fokus kayak gitu. Mister kalau fokus ke reading saja boleh nggak? Nggak apa-apa. Itu yang saya sarankan malahan teman-teman. Jadi di TOEFL itu teman-teman tidak perlu menambisi semuanya ketiga section atau ketiga tes itu bisa
benar semua atau bisa nilainya bagus semua. Apalagi kalau teman-teman waktunya belajar itu singkat, ya. Mending teman-teman gaskan atau teman-teman perkuat di yang teman-teman merasa paling bisa atau paling disukai kayak gitu. Jadi memang disarankan salah satu aja. Kalau saya misalnya, kalau saya lebih senangnya di structure teman-teman, karena kayak main game, kayak main puzzle seperti itu. Jadi reading sama listening itu saya korbankan. Karena listening sama reading menurut saya itu musuhnya di vocab. Dan saya sendiri vocab juga masih banyak yang kurang. Kayak gitu. Jadi per orang beda-beda ya. Kalau teman-teman merasa lebih senang reading atau lebih bisa di reading, nggak apa-apa reading dulu. Karena reading itu enaknya jawabannya udah pasti ada di teks. Seperti itu. Udah ada di situ kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita dismiss the class? Iya? Ini pertemuan terakhir, Mister. Betul. Pertemuan terakhir untuk sesi sore ya. Nanti teman-teman kalau mau ikut sesi malam lagi nggak apa-apa. Karena memang kalau ada waktu malah saya sarankan ikut keduanya kayak gitu. Supaya kadang kan di sesi sore yang saya lewatkan itu saya masukkan sesi malam atau kebalikannya. Kadang malam saya lupa sesi sore tadi ada yang terlewat informasi tambahannya misalnya seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga ada informasi yang terlewat kalau teman-teman sanggup atau bisa datang di dua-duanya, datang aja di dua-duanya kayak gitu. Ada rekomendasi untuk website simulasi TOEFL nggak ya? Nah, saya juga buka tes simulasi TOEFL, teman-teman. Tapi sebentar ini rekamannya saya matikan ya.